Al-Mukarram, Syahadatul Hayati Tahkim, Asatul Ustadzah, wa ya ayyuha syababul yaum. Uhdikum askas salam, wa ajallal ihtiram, wa tahiyatal Islam, tahiyatan thayyibatan min indillah, wa tahiyatan ahlil jannah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbul arbab, wa musabbibul asbab, wa khaliqu khalqihi min turab, ghafiri zanbi wa qabili taubi syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Awalan, hayya bina Rasulullah ta'ala azza wa jalla alladzi qad atana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makani mubarak. Tsaniyan, salatan wa salaman ala habibina wa syafiina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadz zulmati ilan nur, minal kufri ilal iman, minal jahli ilal ilmi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul mewujudkan generasi masa depan bangsa Indonesia. Terpampang di antara kita antara harapan dan tantangan. Harapannya kita menyaksikan kebangkitan Islam yang sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur dan lembaga-lembaga dakwah semakin menjamur. Namun tantangan yang saat ini kita hadapi adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam, terutama melalui televisi, komputer, internet, dan sebagainya, yang semua itu ternyata membawa perubahan dan dampak negatif. Contohnya, baik dari generasi muda kita, tidak terkecuali anak sekolah, terjerumus ke dalam lingkungan mabuk-mabukan, lingkungan game, bahkan lingkungan rokok, dan sebagainya. Akibatnya, hari demi hari, waktu demi waktu, bangsa ini semakin dekat kepada ambang kehancuran. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat diharapkan untuk menolong bangsa ini dari kehancuran yang sudah semakin dekat adalah generasi muda. Namun demikian, tantangan dan cobaan yang harus mereka hadapi sangatlah berat, mengingat betapa pentingnya peran generasi muda dalam bangun negeri. Saudara-saudaraku yang saya cintai, kita seharusnya merasa khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah semangat hidup. Dan yang paling berbahaya adalah lemah iman dan akhlak. Mengapa? Karena hal itu akan meracuni kehidupan kita. Bila itu terjadi, maka bukanlah menjadi pelopor-pelopor pembangunan, namun sebaliknya menjadi virus penghambat dan penghancur pembangunan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sejarah telah mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat yang tinggi dan tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan bangsa dan agama Islam. Mengapa? Karena ada makalah yang mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karenanya, agar tercipta negeri Indonesia yang aman, tentram, makmur, masyarakat yang berpegang teguh pada 5 prinsip dasar, mampu mengikuti perintah Tuhannya, serta memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologinya, maka kita harus wujudkan dan laksanakan 3 hal berikut ini. Yang pertama, disiplin. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, rajin bekerja, dan gemar beramal. Semua itu untuk menyongsong masa depan yang cerah dan indah. Yang kedua, jujur. Kejujuran merupakan salah satu ciri generasi muda yang unggul dan berkualitas. Kejujuran bukan hanya jujur terhadap orang lain, namun yang terpenting adalah jujur terhadap diri sendiri, dan bekerja sama yang baik akan terwujudnya pribadi yang tangguh, kukuh, dan utuh. Yang ketiga, giat. Generasi muda yang unggul dan berkualitas tidak mudah berputus asa. Mereka akan terus berusaha dengan tekun sampai akhirnya mempunyai kepada dedikasi yang lebih tinggi terhadap pekerjaan yang lebih baik dan berkualitas. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Dari ayat di atas semakin jelas sekali bahwa berputus asa dalam berbagai aspek kehidupan sangatlah dilarang oleh agama. Oleh karena itu, saat ini saya menghimbau kepada generasi muda, calon pemimpin bangsa, marilah sing-singkan lengan baju kita, langkahkan kaki kita untuk menatap masa depan yang cemerlang. Kembangkan 5 potensi: olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi meningkat, dan olah kinerja agar produktivitas berlipat. Jika 5 potensi tersebut sudah melekat pada generasi muda, saya yakin kita akan menjadi penerus tongkat estafet pelanjut pembangunan di masa yang akan datang. I think enough for my speech. I hope my speech will be useful in our life. If you found many mistakes in my speech, please forgive me.
Thank you for listening. My name Muhammad Hayan Al Mubarak. Jelas I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.